Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Minggu ini kita ketemu lagi tanggal 2 Agustus jam 10 pagi. Kita akan dilayani oleh Pendeta Timotius Arifin Tejasumana, gembala senior kita, satu kemurahan, satu privilege kita dilayani beliau. Saudara, jangan sampai ketinggalan. Pesan Tuhan sangat luar biasa. Kita belajar bagaimana equipping, bagaimana empowering yang membuat kita menjadi luar biasa menuju kepada lacking nothing, ya, tidak kekurangan apa-apa, ya. Kita diingatkan bagaimana Tuhan menghendaki kita memiliki dua hal yang terpenting, yaitu pertama righteousness, kedua adalah kesabaran dan ketekunan. Ya, kesabaran sangat diutamakan, dibutuhkan pada saat seperti ini, dan ketekunan ini bagaimana bisa terjadi justru melalui masa-masa kesulitan yang terjadi pada saat ini. Bersama dengan Tuhan kita bisa mengatasi semua masalah persoalan. Ketika kita berhasil, Tuhan membuat kita semakin hari semakin tangguh, ya. Saudara, bicara kesabaran itu bicara emotional quotient, bicara ketekunan itu bicara mengenai adversity quotient. Semakin tinggi adversity quotient kita, emotional quotient kita semakin baik. Yang terakhir, kita akan dibawa Tuhan menuju kepada satu spiritual intelligence, spiritual quotient yang terbaik, di mana kita memiliki hikmat Tuhan, kemampuan dan kecerdasan yang dari Tuhan, membuat kita bisa mengatasi setiap masalah dan persoalan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, kembali kita bertemu. Dan selama 2 bulan yang lampau saya sudah arahkan kepada warga kerajaan untuk menyampaikan belajar firman Tuhan dari kitab Yakobus. Dan dalam Yakobus pasal pertama ayat kedua dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, all joy, ketika menghadapi apa? Pencobaan. Pencobaan dia bisa ujian itu dari Tuhan untuk membuktikan keaslian. Ketika ada banyak goncangan begini, rumah-rumah yang tidak didirikan di atas batu karang pada runtuh, yang tidak berakar akan jebol, ya. Dan kalau pencobaan itu membuktikan bagaimana apa betul kita setia pada Tuhan, setia pada pasangan hidup kita. Aslinya kita akan kelihatan lewat beberapa bulan ini ujian. Karena itu saya beri nama Corona Academy. Bukan pandemi, tapi akademi. Kita bisa merubah semua ini kan musim, ya. Ketika musim gugur, kita mengalami bunga-bunga gugur. Kita mengalami yaitu banyak yang hilang dari hidup kita. Nah, aslinya kita kelihatan. Kita ini manusia jasmani atau manusia rohani. Kita ini adalah roh. Banyak orang anggap dirinya rohani. Tunggu dulu. Kalau orang rohani dia tidak akan khawatir ketika barang-barang hilang, penghasilan hilang. Karena sumbernya bukan daripada manusia, bukan daripada dunia, tapi dari Tuhan. Saya mengajarkan anggaplah kebahagiaan. Jadi ketika ada change, karena ini autumn, ya. Seringkali orang bilang musim gugur, ya, fall. Itu akan terjadi perubahan. Pohon-pohon yang begitu indah pada berguguran semua dan kelihatan jelek. Mungkin kita kelihatan secara fisik seperti itu. Tetapi kita bisa merubah change menjadi chance. Tergantung kita dong, ya. Kita bisa merubah kesempitan jadi kesempatan. Anggap suatu kebahagiaan.
ada goalnya. Kalau orang tidak tahu goal, orang tidak tahu purpose, dia akan kacau. Dan tujuannya adalah supaya menjadi matang, menghasilkan buah yang matang. Banyak orang berkata, kita nggak ngapa-ngapain. Kita harus tahu, kita harus ke arah being, bukan doing. Banyak orang keliru. Saya tidak bisa kerja apa-apa. Sekarang Tuhan sedang membentuk kita, ya. Dan firman Allah berkata supaya apa? Utuh, tidak kekurangan suatu apapun, sempurna, lacking nothing. Seringkali kita berpikir lacking nothing itu hal-hal yang jasmani. Tetapi setiap pada goal kita adalah seperti dikatakan Kristus, hendaklah engkau sempurna, hendaklah engkau matang, hendaklah engkau utuh sepenuhnya, sama seperti Bapakmu sempurna adanya. Karena itu mari kita tetap menganggap suatu kebahagiaan, sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bisa yaitu tetap berbahagia. Ada orang berkata, ada orang cuma menanti badai berlalu, tetapi ada orang belajar menari di bawah hujan lebat. Saya ajak saudara, dancing in the rain. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom jemaat Tuhan GBI Rock Fluid. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami bersyukur Tuhan untuk setiap yang kami alami. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Dan tangan kuasa-Mu Tuhan selalu melindungi kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu, menaikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasih-Mu tiada pernah berakhir bagi setiap kami yang percaya. Kasih-Mu Tuhan yang mengubah setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami datang naikkan syukur kami. Terima kasih Kau Bapa yang baik. Oh.
rancangan indahmu di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, yeah. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, oh, ku bersyukur Tuhan, oh, yeah. Engkau Tuhan yang baik, oh, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang nyata di hidup kami, rancangan-Mu yang indah, oh, haleluya, terpujilah nama-Mu, oh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berubah, yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesehatan, untuk berkat dan perlindungan-Mu Tuhan dalam setiap kami. Dan kami percaya Bapa, kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami setiap hari, dan kami melihat mukjizat setiap hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau selalu bersyukur dalam segala hal untuk kebaikan-Mu dan untuk setiap perbuatan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa dan ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita masuki hadiratnya dengan pujian, halamannya dengan rasa syukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Katakan, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari semua masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Katakan sama-sama, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Baik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Terima kasih Bapa. Kami percaya bukan karena kami melihat, tapi kami percaya karena firman-Mu Tuhan digenapi dalam hidupan kami. Firman-Mu yang tiada pernah berubah, yang selalu menghidupkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu.
teguhkan hatiku, yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Tuhan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu selalu digenapi dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami sembahkan Tuhan yang hidup, yang selalu menggenapi firman-Mu. Oh Tuhan, hati kami bersuka
Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom semua warga kerajaan umat Tuhan Yesus Kristus dimanapun bisa diterima, yaitu apa yang saya sampaikan hari ini. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tema apa yang saya sampaikan di sini adalah lacking nothing. Terambil daripada kitab Yakobus pasal yang pertama. Surat Yakobus itu ditujukan kepada semua 12 suku Israel yang di dalam perantauan. Perkataan perantauan itu kan sepertinya mencari yang lebih baik, bukan. Mereka scattered abroad. Scattered abroad bukan terserak tetapi diasporas. Saya mengajarkan bagaimana kalau kita menghadapi satu masalah, kita memberi nama pada masalah itu sehingga musibah bisa berubah jadi muhibah. Amin. Kesempitan bisa jadi kesempatan. Dan change bisa jadi chance. Dan kita lihat di sini ayat kedua, saudaraku, anggap sebagai kebahagiaan. Anggapan berarti secara kenyataan mungkin tidak. Tetapi kita punya mental picture, kita punya mental power untuk merubahnya jadi suatu kebahagiaan. Ketika kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, ujian, trial, testing. Sebab kamu tahu, orang yang menang itu adalah tahu. Tahu apa? Tahu kehendak Tuhan. Bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan memperoleh buah yang matang. Supaya kamu sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Firman Tuhan mengatakan dalam Injil Matius, hendaklah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Dan di sini dikatakan matang, sempurna, utuh. Dan lacking nothing. Ayat kelima, apabila di antara kamu yang kekurangan hikmat. Saudara yang kasih Tuhan, setiap daripada kita punya kekurangan. Kurang hikmat, kurang pandai, ya, kurang mengerti, kurang punya pengertian. Dan kabar baiknya adalah ya memintakannya pada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Di dalam kehidupan kita ini, kita dulu yang diagung-agungkan orang adalah IQ. Intelligence quotient. Bahkan sekarang ada AI. Artificial intelligence. Jangan takut dengan robot. Sebab kita punya apa? Spiritual intelligence. Spiritual intelligence itu saudaraku adalah intelligence yang datang daripada Tuhan ya. Hikmat. Kemudian
Orang yang berhasil harus punya EQ, patience, kesabaran, kekuatan emosional. Tema kita adalah equipping, tema kita adalah empowering. Dan orang tanya, empowering apa Pak? Termasuk ini, EQ. Perseverance, keteguhan, ketabahan, kekuatan dalam penantian. Dan itu semua yang membuat seseorang matang utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Lacking nothing. Kata Raja Daud, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Dia berkata, "I'm lacking nothing." Bagaimana membentuk seorang anak muda dipersiapkan jadi raja, dikejar-kejar oleh Raja Saul. Karena itu surat ini ditujukan kepada umat Tuhan yang pasti mengalami penganiayaan. Dan saudaraku, saya sudah sampaikan pada awal tahun, bahaya di depan kita pertama-tama yaitu penyesatan. Karena itu kita perlu diperlengkapi dengan apa? Spiritual intelligence. Karunia membedakan roh. Dan kita tahu bahwa untuk mendapatkan EQ itu membutuhkan apa? Membutuhkan kesukaran. Ada sebuah lagu lama yang tidak pernah lagi dinyanyikan di gereja-gereja baru. Hanya dinyanyikan di gereja opa-opa kita, opung-opung kita. Dan lagu itu mungkin sudah hampir 1 abad. Lagu-lagu yang baru itu iramanya bagus. Ya, banyak bahasa Inggris sampai yang nyanyi pun mungkin tidak mengerti. Tapi lagu ini paling dibutuhkan pada saat-saat seperti ini. Sabar dalam susah sukarmu. Ayo kita nyanyikan dulu sebelum saya bicara lebih jauh. Tuhan memberikan kepada kita wisdom. Minta daripada Tuhan, Dia memberikan. Tetapi ketekunan itu hanya melalui kesukaran. Kita nyanyikan sama-sama. Sabar dalam susah sukarmu. Tidak pernah dinyanyikan lagi. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Nyanyikan semua. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Sekali lagi. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, know who you are. Siapa Yakobus ini? Rasul muda yang adalah putra daripada Yusuf dan Maria. Orang tua jasmani Tuhan Yesus. Dan dia dulu seorang yang tidak percaya. Bahkan dia melecehkan Kristus. Dia bersama adik-adiknya, saudara yang lain berkata, kalau kamu mau terkenal, pergi ke sana ke Yerusalem. Tunjukkan dirimu pada mereka. Bukankah itu sesuatu yang kurang layak? Dan kemudian bahkan ketika Yesus menyembuhkan banyak orang, mengusir roh-roh jahat, sehingga tidak punya kesempatan untuk makan sekalipun. Datanglah Maria dan putra-putranya termasuk Yakobus. Dan tidak Yesus pulang ke Nazaret. Sebab kata mereka dia sudah tidak waras lagi. Tetapi ketika Yesus bangkit, maka Yakobus ini, Yakobus muda, menjadi justru pastor. Di mana? Di Yerusalem, saudara. Nah, ini gambaran the new emerging leader. Saya berdoa bangkitnya Yakobus di mana-mana. Bukan cuma yaitu di kelompok tertentu, tetapi di seluruh Indonesia. Sampai ke luar negeri, bangkit pemuda-pemuda
hamba-hamba Tuhan justru dalam saat-saat seperti ini. Hikmat itu bukan cuma pada orang tua, tapi orang muda yang dekat dengan Tuhan. Dia bisa mendapatkan spiritual intelligence. Saudara kasih Tuhan, saya lanjutkan Yakobus 4 ayat 17. Ayat ini juga jarang dibicarakan karena kurang keren. Sekarang yang ditampilkan itu ya, kalau kamu ikut Tuhan, kamu bisa-bisa punya private jet. Kamu bisa dapat rumah yang bagus. Kamu akan mengalami promosi. Tetapi sesungguhnya Roh Kudus diberikan kepada rasul-rasul dan murid-murid Kristus yang 120 orang itu untuk diperlengkapi, equip menjadi apa? Jadi martir. Saksi itu bukan berkhotbah di gereja atau paling sedikit cerita tentang Tuhan Yesus, tapi martir saksi yang bersedia mati, an eyewitness. Dan kita tahu dalam satu kejahatan kalau ada eyewitness dia akan dikejar-kejar untuk dibunuh. Kita lihat dulu apa yang terjadi pada abad pertama. Karena itu saudaraku, kita memerlukan kesabaran dan ketekunan. Apa itu empowerment? Diperlengkapi dengan beberapa hal yang saya akan beritakan sebentar. Ya, kita lihat dulu di sini. Saya kira tidak lagi ada yang diberitakan seperti ini. Orang-orang percaya disalib, dibakar hidup-hidup, dijadikan pertunjukan, dijadikan entertainment, sementara orang bersorak-sorak kegirangan. Lalu dimakankan pada singa yang kelaparan. Sementara mereka ada yang diberi kulit daripada babi hutan, dilumuri dengan darah babi hutan supaya dikejar-kejar. Tetapi mereka bahkan menaikkan pujian di tengah-tengah kesukaran. Dari mana kekuatan mereka ini? Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi ketika sekarang ini apa yang kita alami, saya tidak beri nama corona pandemi, saya beri nama corona akademi. Sebab kalau kita yaitu menganggapnya sebagai satu kebahagiaan untuk promosi, kebahagiaan untuk kita lebih maju dalam Tuhan, hidup kita akan berubah. Yakobus 4 ayat ke-17 berbunyi begini. Kalau seseorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, ia berdosa. Berdosa itu bukan cuma berzina, bukan cuma korupsi, tetapi tahu melakukan yang baik, tetapi tidak melakukan, ia berdosa. Dosa pembiaran. Ada orang lapar, ada orang dengan kesusahan, kita tutup mata. We put a blind eye. Masih ingat cerita Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati? Seorang imam yang memang tugasnya mengurusi jemaatnya. Sebab yang dirampok itu orang Yahudi. Dia turun dari kebaktian dari Yerusalem turun ke Yeriko. Juga orang Lewi. Tapi orang Samaria yang dianggap orang yang kurang kudus tanda kutip. Dialah yang menolong orang ini. Dan tidak ada satu perkataan terima kasih. Seringkali saya tanya kepada orang-orang yang mau terjun pelayanan. Saya mau beritahu. Itu adalah pekerjaan tanda kutip tanpa terima kasih. Kalau kamu siap baru boleh kamu terlibat. Pasal 5 berbicara tentang keadaan sama seperti sekarang ini. Hei orang kaya, menangis dan merataplah. Hari-hari ini ketika banyak sekali investasi yang hancur, perusahaan-perusahaan yang bergelimpangan di mana-mana, banyak orang menderita, meratap, bahkan ada yang bunuh diri. Di Medan ada orang bunuh diri di kantor sebuah reksadana karena kekayaannya hilang. Kekayaan bisa busuk, emas perak bisa berkarat. Dan firman Allah mengatakan pakaianmu dimakan ngengat. Saya pernah sampaikan, ada orang tanya, apa Pak, emas kok bisa berkarat? Bisa, nilainya turun. Sebentar lagi rupiah 30 itu akan dihilangkan. Loh itu praktisnya praktis. Tapi banyak orang akan mengalami tekanan berat. Ya, kalau penghasilannya mungkin 3 juta akan menjadi cuma 3.000. Itu sesuatu yang sebetulnya sama tapi akan memberikan tekanan berat. Dan kemudian firman Allah menunjukkan kenapa diperingatkan seperti itu.
Kita tahu sebagai orang Yahudi yang di dalam pelarian, tapi kita kasih nama diaspora, maka mereka juga mengalami penganiayaan dari siapa? Dari bangsanya sendiri. Bukan cuma daripada orang-orang yang anti Kristus, anti kepada Tuhan Yesus, tapi juga dari bangsanya sendiri. Kita akan melihat revival besar. Kita akan melihat yaitu sesudah ini akan ada apa? Banyak orang yang takut kematian dan mencari Tuhan. Ya. Lalu kemudian kita melihat ketidakadilan. Kesenjangan sosial yang luar biasa. Apa yang ditawarkan sekarang oleh iblis? Hati-hati saudara, revolusi. Saya melihat ini bahaya sekali. Kita lihat apa yang terjadi di Amerika. Mereka tanpa sadar, mereka menuju sosialisme model Eropa yang sudah gagal itu. Sosialisme itu adalah saudaraku induk dari komunisme. Totalitarian. Nanti ini memberikan jalan kepada siapa? Antichrist untuk menguasai dunia ini. Yang mereka tawarkan adalah keadilan sosial bagi semua orang. Kalau itu di dalam kerajaan Allah itu bagus. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, ini akan tetap ada di mana buruh ditekan. Dan sudah sampai keluhan mereka pada Tuhan semesta alam. Apa yang ditawarkan dunia ini yang dianggap sukses? Ayat kelima, kemewahan, foya-foya. Lewat ini semua orang yang sudah merencanakan pesta untuk 1.000, 2.000 orang. Sekarang tidak bisa, tinggal 30 orang saja. Tuhan sedang mengajar pada kita back to the basic. Tuhan sengaja mengajarkan pada kita simplicity. Sebab saya percaya simplicity is greatness. Tetapi apa yang Tuhan mengajarkan pada kita, ayat selanjutnya, saudaraku yang kekasih, kita mesti belajar dari seorang hamba Tuhan. Dan contoh di sini adalah Ayub. Dan profesi yang kita perlu pelajari adalah seorang petani. Ada orang tanya pada saya, Pak, kenapa sih justru orang-orang di kota itu yang stres? Orang-orang sederhana yang tinggal di desa-desa, bahkan yang tidak ada internet. Dengan tidak ada internet juga hoaxnya berkurang, bukan? Maka mereka lebih happy. Mereka lebih sukacita. Mereka lebih bahagia. Tentu saja sebab kita mesti belajar daripada petani. Ayat selanjutnya mari kita lihat. Itu gaya hidup yang seperti itu. Dan saya sudah sampaikan akhir zaman ini belajar 2 Timotius 3. Apa orang di dalam akhir zaman ini? Pertama, cinta diri sendiri. Apa musuh kita? Ego kita. Mike Tyson ditanya, siapa musuh yang berat buat kamu? Dia bilang Mike Tyson. Dia berkata begitu. Tetapi sebetulnya dia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Berapa kali dia masuk penjara dan sebagainya. Karena yang kalau iblis saya katakan sudah dikalahkan Tuhan Yesus. Tapi sini mengasihi diri sendiri. Kedua, mengasihi uang. Phil Arguros. Arguros itu perak. Mengasihi perak. Terjemahan bahasa Indonesia lebih bagus. Hamba uang. Dan yang nomor 3 ini tidak dianggap dosa sekarang. Mengasihi kenikmatan. Kenapa banyak orang ngomel, bersungut-sungut. Yang hilang apa? Kenikmatan. Phil Edonos. Mungkin kita pernah dengar hedonisme. Tetapi sekarang dia perhalus. Ya, the taste of success namanya. Lovers of pleasure. Tetapi melalui ini semua kita mau dikembalikan lovers of God. Kita melihat di sini menjadi orang Kristen pada zaman itu artinya siap mati. Siap dianiaya. Karena itu selama 3 bulan ini saya minta pada para hamba Tuhan yang saya bina untuk mengajar dari kitab Yakobus. Karena saya harus mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk menghadapi masa sukar dalam kehidupan kita ini. Akan ada penyesatan, akan ada penganiayaan. Akibatnya juga pemurtatan dan apa? Pengkhianatan. Bapak akan menyerahkan anak, anak menyerahkan bapak. Ini semua akan terjadi di depan mata kita. Mari kita lihat apa yang harus kita pelajari. Ayat selanjutnya, ayat ke-6. Ayat ke-7 langsung. Karena itu saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Oke?
Sesungguhnya petani, karena saudaraku firman Tuhan harus difahami secara agraris. Anak-anak sekarang lebih dari industrialis. Mereka itu maunya serba cepat. Minta komputer yang lebih cepat. Ya, cari program yang lebih cepat. Karena perkataan sabar itu dianggap kebodohan. Lagu yang kita nyanyikan tadi, istri saya berkata pada saya, itu lagu untuk kamu. Terima kasih sayang buat koreksinya. Dia ada di studio. Karena nama saya ini, nama Chinese saya, dan dalam bahasa Hokkien Jin, itu artinya sabar dan baik. Nah saya kurang sabar, kurang baik juga menurut istri saya. Belum seperti Tuhan Yesus. Sudah lumayan, tapi belum. Karena itu kita tahu what is lacking in our life. Dan saudaraku, bersabar. Petani menantikan hasil yang berharga. Katakan hasil yang berharga. Precious fruit. Sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Petani tidak bisa bekerja secara industri, menentukan sendiri. Tapi agri industri harus bekerja sama dengan alam. Kapan mesti ditanam, kapan mesti dipelihara, kapan mesti dituai. Tidak bisa seenaknya sendiri. Kehidupan seperti itu saudara. Ayat selanjutnya. Kamu juga harus bersabar dan harus apa? Meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita lihat bersabar tuh EQ. Emotional quotient. Meneguhkan hati. Itu apa saudaraku? Adversary quotient. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Apa yang membuat kita bisa meneguhkan hati? Kedatangan Tuhan sudah dekat. Berulang kali saya katakan ketika lockdown, look up. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi kalau dibilang, oh ini bukan tanda akhir zaman. Paling sedikit tanda kedatangan Tuhan sudah lebih dekat. Terjemahan kesudahan dunia itu salah terjemahan. Mestinya kesudahan zaman. Sebab di sana dikatakan aion, yaitu zaman. Saudara jangan kamu bersungut-sungut. Itu apa yang terjadi di rumah kita? Ngomel, Tuhan ini maunya apa sih? Sampai kapan ini? Saling mempersalahkan. Semua yang disalahkan siapa? Di Indonesia semua yang disalahkan presiden kita. Jadi ada kelompok baru namanya Salawi. Apa-apa salah Jokowi. Supaya kamu jangan dihukum. Perhatikan, setiap kata-kata harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Memang Kristus dulu datang sebagai juru selamat. Tapi sekarang dia akan datang sebagai hakim. Saudara, turutilah teladan dan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara dalam nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, ya, berhasil, sukses, yaitu mereka yang apa? Telah bertekun. Matius 24 ayat 13 berkata, in your patience possess ye your soul. Di dalam ketekunan, di dalam keteguhan hati, engkau menyelamatkan jiwamu. Kapan itu ada jemaat ya dari Sumatera Utara, jemaat anak Jakarta, namanya Togu, saudara. Togu itu berpegang erat. Ya, ada lagi teman namanya Togar, saudaraku. Berani menjalani apapun yang terjadi, namanya bagus sekali. Dan mungkin nama-nama seperti itu kita butuhkan sekarang. Karena sekarang ini ngikuti apa? Kapan itu saya ketemu teman, ya, anaknya dua, satu Ronaldo, satu Roberto. Saya bilang ini pasti gila bola. Memang benar saudaraku. Tidak meneladani para nabi, tapi para pemain bola saudara ya. Firman Tuhan mengatakan kamu tahu mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu yang pada akhirnya sediakan Tuhan baginya. Karena siapa Tuhan itu maha penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara yang kasihan Tuhan, Ayub. Dalam Ayub pasal pertama, ayat pertama disebutkan siapa dia itu. Pertama, he is perfect. Perfect itu tam. Tidak kekurangan apa-apa sebetulnya. Lalu juga dikatakan saleh. Dia itu saleh. Ya, dia itu jujur. Kan jarang sekarang. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Perlu apa lagi? Dan Tuhan masih berkata, you are lacking. Engkau masih kurang. Amin. Saudara, saya kira jarang ya. Hamba Tuhan saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dia berkata, aku membuat perjanjian dengan mataku.
Aku tidak akan memperhatikan anak darah. Sekiranya David punya sifat seperti Ayub, kesulitannya akan berkurang. Ketika melihat Batseba, dia harus memalingkan wajahnya. Tetapi yang terjadi, dia menatap Batseba. Dan kita tahu, bukan cinta tapi nafsu datang dari mata turun ke hati. Dan akibatnya pedang berjalan di dalam keluarganya. Nah saudaraku, perkataan tadi bersabar, menanti, bersabar, menanti. Saudara tahu bahwa menanti itu bukti daripada iman. Ya, karena menanti itu anameno. Anameno itu artinya doing nothing. Menanti seseorang yang akan menolong. Ada satu ayat yang harus dikenal oleh setiap orang percaya. Yesaya 64 ayat 4. Mata belum pernah mendengar, telinga belum pernah mendengar, mata belum pernah melihat. Ada Tuhan, ada Allah yang bertindak bagi orang apa? Yang menanti-nantikan dia. Hanya Engkau berbuat demikian. Only you, O Lord. Jadi saudaraku, apa yang kita sedang belajar daripada Corona Academy ini? To wait. Menanti. Kita ini semua orang aktif. Saya ini biasanya ya di Bali cuma tinggal seminggu dalam sebulan. Dan saya bisa ada di mana-mana. Tuhan bilang stop. Kamu perlu belajar menanti. Apalagi kapan itu saya di isolasi mandiri. Karena saya mengalami sesuatu yang tidak pernah saya rencanakan. Saya memakamkan seorang jemaat. Dan kemudian saudara diberitakan dari rumah sakit. Itu ternyata COVID-19. Dan saya harus isolasi mandiri, saudara. Rekan saya malah di karantina. Tetapi saya tahu di situ ada satu rahasia di sini. Tuhan tuh bertindak. Bagi siapa? Yang menantikan dia. Dan kita juga tahu Yesaya 40:31. Para siapa menantikan Tuhan memperbarui kekuatannya. Dia akan naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak menjadi lelah. Berjalan tidak menjadi lesu. Bahkan orang-orang muda akan terkapar. Tapi orang menantikan Tuhan diperbarui kekuatannya. Seperti pada burung Raja Wali. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Jadi saudaraku, mari kita lihat Tuhan hendak memperlengkapi kita dengan apa. Saya mengajak saudara untuk melihat pertama, Tuhan mau kita memiliki righteousness. Righteousness di kayu sini itu adalah moral power. Moral power ini saudaraku yang Tuhan mau dari umatnya. Jangan lupa ya, terlalu banyak kalangan yang disebut karismatik. Menekankan tentang yaitu royal priesthood, imamat rajani. Itu ayat 9, mereka lupa ayat 5. Itu imamat yang kudus, holy priesthood. Nama Tuhan yang disebutkan 3 kali dalam Alkitab adalah holy, holy, holy. Kita ketahui bagaimana mereka sangat berbeda dengan orang-orang Romawi. Dan mereka melihat bagaimana ketika mereka dibakar, mereka tidak yaitu menghujat. Mereka mendoakan orang-orang yang menganiaya mereka. Tapi hari-hari ini tidak diajarkan lagi. Di kayu sini. Ya seringkali dikutip Matius 6:33. Cari dahulu kerajaan Allah, semuanya akan ditambahkan padamu. Stop. Ada its righteousness. Dan kebenarannya. Sayang dalam terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan keadilan. Keadilan itu justice. Di kayu sini. Saudaraku, lewat ini kita semua sedang dibenarkan oleh Tuhan. Kita dipanggil, dibenarkan, justified memang. Tetapi baru dimuliakan. Siapa orang mulia itu? Orang benar saudara ya. Kedua, kita diberitahu untuk menantikan Tuhan. Untuk menerima apa? Spiritual power. Dinamis. Oh Kisah Rasul 1 ayat 8 saudara. Semua orang suka Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi tidak diterangkan saksi itu apa. Saksi itu martir.
Martus martir. Ini loh saudara. Jadi saksi Tuhan. Eyewitness. Mengalami Tuhan. Satu hari ada teman saya mencari nama buat anaknya. Dan dia berasal dari satu kelompok yang kurang mempelajari firman Tuhan. Mereka cuma baca buku doa. Dan dia berkata kepada saya, sebab dia teman saya, rekan saya, sama-sama lulus dari sebuah perguruan tinggi. Dia berkata, Arifin, saya tadinya mau kasih nama anak saya itu, saya suka nama Peter. Tapi ternyata Peter disalib terbalik. Jadi pokoknya saya mau muridnya Tuhan Yesus lah. Ya saya bilang bagus. Tidak lama kemudian ditelepon saya. Saya sudah dapat. Saya beri nama anak saya James. Lalu saya bilang, lo itu Yakobus. Lo kenapa? Dipancung matinya. Sudah kadung dimasukkan katanya. Tidak ada murid Tuhan yang hidupnya enak saudaraku. Ya, semuanya mengalami jadi martir. Jadi saudaraku, penganiayaan itu biasa. Saya katakan opposition is normal. Kalau kita nggak ikut Tuhan, lalu nggak ngalami paling sedikit dihina, diolok-olok. Nanti yang datang itu penganiayaan. Dan apa yang Tuhan memperlengkapi kita? Long suffering. Panjang sabar. Perhatikan ada perkataan makro di sana. Kalau kita lihat definisi dari kasih. Agape. Maka 1 Korintus 13 ayat 4 berkata kasih itu sabar. Dan ditutup dengan apa? Sabar menanggung segala sesuatu. Permulaan sabar ditutup dengan sabar. Dan dua-duanya makrotimia. Kita melihat kesabaran ketekunan para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. What is lacking in Job dalam Ayub itu? Kekurangannya adalah dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Dari kata orang saja aku mengenal engkau. Tapi sekarang mataku telah melihat yang maha tinggi. Lewat apa yang sedang kita hadapi sekarang. Bukan cuma gembala saudara, gembala komsel saudara yang mengalami. Saudara semua harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan 40 tahun yang lalu dalam hidup saya. Change my whole life. Yang kedua adalah hipomone. Hipomone itu adanya saudara kuat di bawah tekanan. Ya, patience di sini lebih daripada sekedar tapi ketekunan. Sering saya berbicara begini. Untuk belajar teknologi saya cuma belajar 5 tahun. Tapi tahun depan usia saya 70. Saya masih belum lulus. Karena itu dengan tersenyum istri saya berkata, lagu itu buat kamu sayang. Oh ya terima kasih. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar Tuhan sertamu. Dan Tuhan beri kuat padamu. Dan ini kekuatan itu. Lalu kemudian apa itu? Keteguhan. Ya saya masih ingat jemaat kita yang namanya Togu itu. Itu tadi saudaraku. Memegang erat-erat. Haleluya. Apa ketekunan dalam bahasa Chinese? Itu artinya memegang pedang di dalam hati. Ketika ditusuk dia pegang. Ya. Supaya saudaraku itu tekun. Itu namanya ketekunan saudara. Ya, jadi rupanya firman Allah mengatakan dengan iman dan kesabaran kamu menerima janji Tuhan. Dengan ketekunan. Banyak orang itu gagal karena tidak tekun. Karena yang dihadapi adalah antilogia. Antilogia itu apa saudaraku? Semua yang melawan. Kita lihat contoh ya di negara lain, di Amerika. Ya. Presiden Donald Trump mengucapkan kebenaran. Yaitu saudaraku mengucapkan Blessed Christmas. The birth of our Lord Jesus Christ. Waduh musuhnya marah semua. Karena ketika Hillary Clinton pada waktu kampanye sebelumnya. Ketika MC-nya menyebutkan God. Perkataan God itu dicoret. Bayangkan saudaraku. Ya. Wah ketika dia berkata kita melakukan apa yang sudah diputuskan oleh Kongres. Yaitu ibu kota Israel bukan di Tel Aviv. Tetapi di Yerusalem. Asalnya cuma ada konsulat. Dirubah, waduh seluruh dunia ribut. Kontradiksi.
Antilogia. Pokoknya orang benar tak banyak musuhnya. Termasuk kita lihat yang terjadi di negara kita. Perlu kita doakan bahwa presiden kita ini terbaik selama ini ya. Saudaraku luar biasa. Tetapi musuhnya banyak. Jadi apa saja salah. Ketika istri daripada Melania Trump, istri dari Presiden Trump berdoa, waduh. Segala macam caci maki datang. Berdoa loh saudara. Caci maki datang. Jadi pokoknya mau disingkirkan apa? Nama Yesus. Enggak apa-apa kamu sebut Allah. Dengan nama-nama yang lain yang maha tinggi, maha kuasa. Enggak apa-apa. Jangan sebut nama Yesus. Saya katakan sampai hari ini Yesus dibenci. Itu buktinya dia hidup. Ketika Hitler mati tidak ada yang benci dia. Nero yang jahat mati tidak ada lagi yang memusuhi dia. Karena sudah selesai. Tapi Yesus bangkit dan hidup selamanya. Dan Yesus harus ada di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Saudara, inilah yang Tuhan memberikan pada kita. Yang tidak benar dibenarkan. Ketika saya masuk sebuah kota, saya menghubungi dua pemimpin yang adalah murid kita. Dan apa yang terjadi? Begitu saya katakan, mari kita bersama-sama membangun pelayanan ini. Minggu depan dua-dua digerebek pajak. Dua-dua. Lalu mereka tanya, loh kenapa kita gini? Ya kamu dibenarkan dong. Kamu melayani Tuhan hidup tidak benar bagaimana? Punya pembukuan ganda. Oh gitu ya. Jadi justru ikut Tuhan gak enak. Bukan gak enak, kamu dibenarkan. Haleluya. Amen saudaraku. Dan kemudian Tuhan berkata jangan mabuk oleh anggur. Surat Titus berkata kita harus hidup soberly. Ya hidup saudaraku dengan hikmat. Ya kan? Dengan hikmat. Dan kemudian godly. Righteously and godly in this world. Karena dunia ini makin lama makin buruk saudaraku yang kekasih. Tetapi inilah yang Tuhan mau equip saudara dan saya. Jadi pertama-tama dia akan memberikan di kayu sini. Righteousness. Itu moral power. Spiritual power. Lalu kesabaran, keteguhan, kekuatan, ketabahan. Ini akan Tuhan berikan. Karena itu yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Lagu yang tadi saya nyanyikan itu sudah mungkin 1 abad saudara. Dan ada orang tanya, kenapa ya Pak? Orang-orang zaman dulu itu kok lebih teguh ya? Tidak mudah bersungut-sungut. Ya sebab zaman sekarang saya bilang, kenikmatan itu yang dicari orang. Tidak ada orang mau menderita. Coba ada 2 pembicara seminar. Siap menderita bagi Yesus. Yang satunya siap sukses karena Yesus. Kira-kira mana yang dicari orang? Tapi hari ini saya mungkin berkhotbah sesuatu yang tidak menyenangkan saudara. I want to wake up, bangkit. Coba lihat ini. Ketika Polikarpus. Dia adalah bishop atau pengawas penilik gereja di Smyrna. Usianya sudah 90 tahun. Dan saat itu karena dia berpengaruh. Maka perwakilan kerajaan Romawi memberikan dia kesempatan. Sangkal Tuhanmu. Dan kamu akan bisa meninggal dengan tenang. Tapi kalau tidak, kamu akan dibakar hidup-hidup. Polikarpus berkata, 90 tahun. Berapa lagi hidup saya? 90 tahun Yesus setia kepada saya. Masa pada akhir hidupku aku menyangkal dia? Tidak, aku bersedia menghadapi apapun. Dan ketika dibakar, orang yang menyaksikan tercatat dalam sejarah. Itu api itu seperti saudaraku layar dari sebuah kapal yang membawa dia kembali kepada Tuhan yang dia sembah. Tidak ada lagi orang melihat Fox Books of Martyr. Sekarang ini semua cari bagaimana dipakai Tuhan secara luar biasa. Di dalam library saya sering ngambil. Dan dulu, sebelum tahun 99, saya sebagai orang Indonesia suka diejek orang, mana martir Indonesia? Karena tidak ada di situ. Yang ada dari Belanda, Korea, dari Amerika paling banyak. Tetapi tahun 99 ada seorang anak remaja. Usia 14 tahun. Roy Ponto.
Dan pada waktu itu orang-orang datang mengepung tempat mereka retreat. Dan pada saat itu ditaruh parang di tangannya. Sangkal Tuhanmu. Dia angkat tangan itu, beta Laskar Kristus. Dipotong jelas. Ditaruh di sini. Dia tetap berkata beta Laskar Kristus. Terakhir ditaruh lehernya, dia dipancung. Tapi namanya masuk sebagai martir Indonesia. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita menginginkan yaitu sukses ukuran dunia. Tapi ukuran Tuhan berkata bahwa ada risiko di dalam mengabarkan Injil kerajaan ini. Tapi yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan dan menerima mahkota daripada Tuhan. Karena itu saya ajak saudara untuk menghadapi masa-masa ini kita mengerti. Tuhan memberikan kepada kita EQ, adversity quotient. Memberikan kepada kita kepanjang sabaran, emotional quotient. Dan tentu saja barang siapa kekurangan hikmat boleh minta pada Tuhan. Ya, itu spiritual intelligence yang Tuhan akan berikan pada orang yang berseru kepadanya. Ketahuilah sekali lagi, tidak ada telinga pernah mendengar, mata pernah melihat. Yaitu ada Allah yang bertindak bagi orang yang menantikan dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Nantikanlah Tuhan, dia akan datang sebagai hakim. Dan angkat kepalamu, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tuhan memberkati kita semua. Kita nyanyikan lagu lama itu sekali lagi. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu, Immanuel. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Sabar, sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Satu kali ada seorang anak Tuhan berkata, Tuhan aku ingin seperti Engkau. 1 Yohanes 3 berkata, barang siapa mengatakan dia dalam Kristus, dia hidup sama seperti Kristus, bukan? Dia menyucikan dirinya sebagaimana dia itu murni. Dan pada saat itu, ini kejadian abad-abad yang lampau ya. Maka dia yaitu mencari wajah Tuhan di sebuah gua. Ketika dia sedang berdoa begitu, mendadak ada batu datang ditaruh di depan guanya. Jadi untuk bila bisa keluar cari makan susah sekali. Dan itu tinggi dan semerangkak dengan sulitnya. Kemudian saudaraku itu cukup lama. Kemudian dia bertanya, apa sih Tuhan maksudnya? Tuhan berkata, coba lihat. Otot-otot tanganmu, otot-otot kakimu jadi kuat. Kesukaran yang tidak seberapa yang kita hadapi saat ini. Membuat otot iman kita menjadi kuat. Nyanyikan lagu tadi. Ya, nyanyikan lagu tadi. Karena kalau amarah ditekan bisa meledak saudara. Terpujilah nama Tuhan dan kita tahu kalau kita bertekun, mahkota kemuliaan Tuhan sudah sediakan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapak yang mulia, seringkali kami minta kesukaran diangkat. Seringkali kita minta halangan disingkirkan. Kita berdoa gunung ini disingkirkan, gunung itu dipindahkan. Tapi hari ini kami mengerti. Tuhan sedang equip kami, Tuhan sedang empower kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami keteguhan hati, kekuatan, kesabaran, kepanjang sabaran. Kami wait upon you Lord, sebab Engkau berjanji, Tuhan akan bertindak bagi orang yang menantikan Dia. Dan menantikan itu tanda kami percaya kepadamu. Kami sungguh percaya kepadamu. Dan karena itu kami tidak tanya sampai kapan. Tapi kami percaya
Ini semua rencana Tuhan untuk menyempurnakan gerejamu. Supaya kami semua mengenakan pakaian linen putih bersih adalah tindakan-tindakan kebenaran daripada orang-orang kudus. Jadikan kami bukan cuma murid, biarlah kami dikenal sebagai saints, sebagai orang-orang kudus di negeri ini, di kota kami Tuhan. Terima kasih. Dan biarlah Tuhan semua itu mengerjakan sehingga kami menjadi matang, tidak kekurangan sesuatu apapun, lacking nothing. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur di rumah, dimanapun Anda berada. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk dan lakukan perjamuan kudus ini. Ini bukan satu rutinitas, tapi kami lakukan ini karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kuduskan roti dan anggur ini tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, apa yang Tuhan telah kerjakan di kayu salib itu sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan. Layakan setiap jemaat Tuhan, pelayan Tuhan di rumah untuk makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan makan dan minum bersama dengan murid-muridnya. Ia mengambil roti lalu mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali kamu melakukannya untuk mengingati aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, apakah engkau percaya roti yang kita angkat tinggi-tinggi adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Perbuatlah setiap kali engkau mengingatnya akan aku. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, apakah engkau percaya cawan anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan telah kerjakan di kayu salib. Kami bersyukur Tuhan, Kau mati menggantikan setiap kami yang seharusnya kami mengalami kematian di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Segala puji hormat syukur bagimu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba yang luar biasa, Pak Timotius Arifin. Terima kasih Pak Timotius Arifin, kami sungguh sangat diberkati, sungguh belajar banyak pada hari ini, banyak pengetahuan, banyak hikmat yang diajarkan melalui firman Tuhan yang disampaikan dengan padat dan luar biasa ya. Saya mencatat kita belajar mengenai righteousness, kedua kita belajar kesabaran dan ketekunan ya. Luar biasa, kita mengerti bahwa Tuhan menghendaki yang namanya long suffering ya, kasih itu sabar menanggung penderitaan ya. Saya dapatkan satu istilah hipomone ya, kuat di bawah tekanan ya. Tadi Pak Arifin sampaikan ada pisau yang ditancapkan di hati itu namanya jenai. Jen itu tulisannya ada pisau di atas pisau itu di dalamnya, di bawahnya ada hati. Jadi pisau ditancapkan sudah. Sabar itu seperti itu ya. Pisau yang seperti ditancapkan dalam ulu hati kita ya. Maka bahasa Mandarin ada bilang jenaisin ya. Hati yang penuh tekad yang luar biasa ya. Kesabaran yang luar biasa. Kita belajar hidup seperti itu ya. Tadi ada hal penting,
Saya sekarang mengerti kenapa kita anak-anak Tuhan dibenci ya. Yesus dibenci, itu tanda Yesus kita hidup. Amin ya. Wah, luar biasa. Luar biasa kita diajarkan melalui pandemi COVID-19, masa-masa sulit seperti ini. Tuhan mau ajarkan kita back to basic ya. Tadi Pak Arifin sampai back to basic, menuju kepada simplicity ya. Greatness, simplicity is greatness ya. Tuhan tidak menghendaki kita terjadi sebaliknya dengan kondisi yang ada sekarang ya. Jangan sampai terjadi, pertama, cinta diri sendiri ya, kedua, mengasihi uang atau perak ya. Sekarang disebut dengan hamba uang, bukan hamba Tuhan. Yang ketiga, mengasihi kenikmatan, the taste of success. Justru kita harus mengalami yang sebaliknya. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya saudara juga akan diberkati dengan luar biasa. Kita memiliki sekarang mental picture yang luar biasa, yang positif, sehingga kita bisa melihat semua masalah dan persoalan menjadi kesempatan. Change menjadi chance ya. Perubahan menjadi kesempatan. Yang negatif menjadi yang positif. Banyak hal-hal yang kreativitas muncul justru di bawah tekanan yang luar biasa seperti ini. Saya bersyukur tidak ada satupun jemaat kita yang mengalami kesulitan yang berarti kita semua bisa mengatasinya. Tuhan menolong, memberi jalan keluar. Semuanya luar biasa ya. Sebentar kita akan berdoa. Saya akan berdoa buat saudara supaya usahanya diberkati, bisnisnya diberkati, pekerjaan juga diberkati, anak-anak dan keluarga diberkati semua ya. Kita akan memberikan yang terbaik. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Agustus. Saudara tetap bisa mengembalikan perpuluhan yang sudah dipercayakan Tuhan. Saudara diberkati dengan penghasilan yang luar biasa. Saudara dipelihara keuangan saudara yang luar biasa ya. Ini saatnya Anda menabur supaya tahun depan kita tetap bisa menuai. Saya ingat persis pesan Pak Arifin di khotbah sebelumnya. Dia katakan hari ini kalau kita masih menuai, ya saya percaya itu benar, kita masih menuai, kita masih baik di pilihan Tuhan. Karena apa yang kita tabur di tahun-tahun lalu, hari ini kita menikmati tuaiannya. Dan apa yang kita tuai tahun ini, dalam kesulitan seperti ini, kita ini ada memberikan sebuah benih yang menjadi korban. Dan kita akan pastikan menuai di masa depan. Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa ya. Tuhan terima kasih. Ini saatnya kami mau menabur, mengembalikan persembahan, perpuluhan, di mana Tuhan sudah memberkati kami dengan luar biasa sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Tuhan, kami lakukan yang terbaik karena kami taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, persembahan umum, persembahan diakonia, mau persembahan misi. Kami lakukan ini semua karena kami sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mau menabur dan mengembalikan persembahan ini dengan sukacita. Haleluya, amin. Shalom saudara, dimanapun Anda berada, jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita akan akhiri ibadah ini, kita akan berdoa. Saya akan doa berkat buat saudara. Mari berdiri, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan demi anugerah Tuhan dicurahkan dalam hidupmu, pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, anak-anakmu diberkati, seluruh keluarga Tuhan pelihara dengan kesehatan yang sempurna. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati.